bahagia. Dekat Bapa semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, dan korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak. Aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Lebih lagi Tuhan, kami merindukan hadirat-Mu. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dan dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Ku temukan kasih-Nya. Ku temukan kasih-Nya. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam hadirat-Mu ada damai sejahtera, ada kekuatan dan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Hiaralabarabashe atakaralabaso. My God and King, to You alone I sing. You're the face I see. For all eternity, my God and King. Through the storm I see, covered by Your wing. This song of love I bring, You'd be my dreams come true. Just to be with You. Now I see brand new. With eyes for only You alone I see.
the face I see. For all eternity, you'd be my dreams come true. Just to be with you. Now I see brand new. Oh, with eyes for only you, you'd be my dreams, you'd be my dreams come true. Just to be with you, oh God, just to be with you. Now I see brand new. With eyes for only you. With eyes for only you. With eyes for only you. Haleluya, kami tinggikan Engkau Tuhan, kami puji nama-Mu. Dimuliakanlah Kau senantiasa. Haleluya. Yang kami rindukan Tuhan adalah hadirat-Mu. Biar hadirat-Mu Tuhan yang memenuhi setiap kami. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Dan ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Dan ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Kami ingin menjadi seperti-Mu Tuhan. Kami ingin hidup kami berkenan kepadamu. Itu sebabnya kami setiap minggu kami belajar firman. Kami datang beribadah karena kami mau diisi oleh firman. Sehingga kami tahu apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami.
sehingga kami tahu bagaimana menyenangkan hati-Mu dan berjalan di dalam firman. Dan saat ini Tuhan, kami membuka hati kami, biarlah Engkau mengajar kami kebenaran firman, dan biarlah Tuhan roh hikmat dan wahyu menguasai kami, sehingga kami dapat menangkap seluruh firman Tuhan. Tidak ada yang terbuang, tidak ada yang tercecer, tetapi semua utuh kami terima. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, kami percaya pulang dari tempat ini kami diubahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap untuk mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Beri sorak-sorai meriah untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali. Shalom semuanya. Luar biasa, semangat. Siang hari ini firman Tuhan adalah disiplin diri membentuk pribadi yang berdampak. Kita baca di dalam 1 Korintus 9 ayat 26 sampai 27. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu aku tidak akan berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudara, di dalam kehidupan, kita ini punya panggilan 3 aja. Banyak orang itu yang pengen tahu panggilan saya itu apa. Secara umum panggilan kita itu cuma 3. Yang pertama, menjadi berkat. Yang kedua, menjadi saksi. Yang ketiga, menjadikan segala bangsa murid. Jadi panggilan kita di dalam hidup itu menjadi berkat, menjadi saksi. Soal menjadikan murid itu nanti membawa orang-orang jiwa-jiwa datang ke gereja. Itu sudah memuridkan orang. Kita menjadi teladan, kita mengajar orang itu menjadikan orang murid. Nah, saudara, Paulus adalah seseorang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, benar? Dia itu adalah pembuat tenda, dia pembuat dan menjual tenda, dia berhasil. Makanya Paulus itu pelayanannya dari Eropa sampai Asia, itu dengan biayanya sendiri. Dia adalah seorang pengusaha yang berhasil. Dia pada waktu ketemu dengan Tuhan Yesus, waktu dia mengejar-ngejar orang Kristen untuk dibunuh, waktu ketemu Yesus tidak menunggu waktu yang lama, detik itu juga, hari itu juga dia bertobat dan berbalik menjadi orang yang mau mati untuk Yesus. Benar? Dia juga dipakai Tuhan untuk menulis Alkitab. Sebagian besar Alkitab di Perjanjian Baru itu tulisan Paulus. Dia berhasil dalam pelayanan, dalam usaha, menjadi ahli Taurat. Bahkan dia katakan kalau soal melakukan hukum Taurat, aku tidak bercacat. Bahkan dia berkata juga dalam bahasa roh aku lebih daripada orang lain dalam berbahasa roh, yang artinya dia melakukan berbahasa roh lebih banyak daripada orang Kristen. Makanya dia bisa berhasil dalam segala hal. Kenapa, saudara? Untuk kita berhasil, kita itu enggak cuma butuh doa. Karena ada hukum-hukum Tuhan yang lain. Makanya karena kita ini terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Jiwa, di dalam jiwa ini ada mental. Mental ini harus dibentuk, harus dilatih. Bukan cuma doa. Makanya kalau kita baca, kenapa sih harus murid-murid Yesus dan juga kayak Yusuf, Daud, semuanya harus ngalami proses. Kenapa enggak cukup mereka berdoa, diurapi, selesai? Enggak, karena Saul itu diurapi enggak? Diurapi. Urapan aja enggak cukup. Pada waktu diurapi, dia memang perangnya enggak pernah kalah. Tapi hatinya yang tidak dibentuk, dia cepat down, dia cepat kecewa, dia cepat ketakutan, mentalnya enggak siap, dia hancur. Demikian juga dengan Simson. Simson adalah seorang yang diurapi Tuhan, benar? Tapi dia gagal karena cuma urapan gak cukup. Bahkan si Salomo dikatakan dia diberi Tuhan hikmat. Tidak ada manusia sebelum Salomo sampai sesudah Salomo yang punya hikmat seperti dia, benar?
tapi akhir hidupnya jatuh. Makanya kenapa kita itu harus tahu di dalam firman itu ada hukum-hukum yang lain yang tidak boleh ditinggalkan. Saya dulu waktu kecil cuma taunya supaya kita diberkati kita berdoa. Saya banyak berdoa, tetapi saya diberkati tetapi nggak maksimal. Terus Tuhan mulai ajar, karena ada hukum-hukum yang lain yang kamu tidak lakukan. Contoh, kamu harus ngerti tentang pengelolaan. Kamu harus tahu mental pada waktu kamu menghadapi tantangan. Kamu harus tahu arti sebuah keuletan. Kamu harus tahu tentang kedisiplinan. Maka Alkitab berkata, tangan yang rajin mendatangkan kaya, tetapi yang malas jangan diberi makan. Orang yang malas mendatangkan kemiskinan. Berarti gak cuma soal doa, tetapi ada pembentukan di dalam kehidupan kita. Makanya bangsa Israel waktu dia di Mesir 430 tahun. Terus dia tinggal di Mesir 430 tahun. Tapi menjadi budak selama 400 tahun. Selama 400 tahun yang dihadapi adalah perbudakan. Sehingga pasti mentalnya sudah terbentuk bagaimana menjadi budak. Betul? Cuma taunya makanan dijatah, taunya dia harus melakukan pekerjaannya, sehingga mental budak dia tidak punya impian. Karena dia tahu bermimpi sia-sia. Karena toh dia menjadi miliknya orang Mesir. Karena budak itu kayak binatang, menjadi milik tuannya. Kalau dia harus dikubur hidup-hidup nggak bisa nolak, itu budak. Itu sebabnya waktu Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, butuh 40 tahun untuk mendidik mereka. Apa yang dididik? Kalau soal iman, mereka waktu di Mesir pun mereka melihat mujizat. Waktu Mesir menghadapi 10 tulah, Israel tinggal di tengah-tengah bangsa Mesir. Mereka tinggal di Goshen. Goshen tidak tersentuh tulah sedikit pun. Waktu ada tulah katak, waktu ada tulah lalat, lalat katak gak bisa nyebrang untuk memasuki wilayah Goshen. Apakah mereka menjadi percaya? Tidak langsung. Kenapa? Mental yang tidak dibentuk menghancurkan iman. Mereka melihat bagaimana laut terbelah. Mereka melihat dengan mata telanjang malaikat di depan mereka dan tiang awan, tiang api berjalan memimpin mereka. Mereka melihat bagaimana tangan Tuhan membuat orang Mesir itu berat langkahnya waktu mau mencapai orang Israel yang sudah keluar dari Mesir mau masuk ke laut Tebrau. Orang Mesir itu mengejar itu sudah dekat, tapi Tuhan buat mereka langkahnya itu berat. Sehingga mereka melihat mujizat. Tetapi mereka semuanya enggak sampai Kanaan. Kenapa? Manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Jiwa ini yang lebih sulit dibentuk daripada roh. Makanya Alkitab berkata, daging roh ini penurut tapi daging lemah. Roh itu penurut, jadi roh itu gampang. Tapi mental ini loh yang harus dibentuk. Makanya Paulus berkata, aku tidak bertinju sembarang bertinju. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Makanya dia berhasil. Dia menguasai dirinya, bahkan tubuhnya dilatihnya. Sehingga tubuh dan mentalnya tunduk kepada keinginan roh. Orang Israel melihat mujizat. Orang Kristen banyak melihat mujizat. Tapi belum tentu dia mentalnya kuat. Sedikit-sedikit bisa kecewa. Di sini nggak ada. Amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Nah, hidup di dalam kehidupan manusia atau juga orang Kristen tidak bisa serta-merta itu berhasil. Orang Kristen pun tidak bisa kemudian tiba-tiba sukses. Semua butuh proses. Makanya untuk mempersiapkan Daud menjadi raja yang tidak pernah kalah sampai akhir hidupnya, Tuhan memperhadapkan dia dengan singa dan beruang.
Tuhan memperhadapkan dia dengan Goliat. Tuhan memperhadapkan dia dikejar-kejar oleh Saul, adalah mertuanya sendiri. Lalu dia harus berperang dengan Filistin dan semuanya. Itu mempersiapkan dia. Kenapa? Sekali lagi, Daud tidak hanya punya roh saja, maka dia diurapi cukup. Tapi mental itu wadahnya. Itu sebabnya kesuksesan tidak hanya modal didoakan, ditumpangin tangan, tapi dipersiapkan. Itu sebabnya anak-anak, banyak orang berkatakan banyak anak, banyak rezeki, sedikit anak, sedikit rezeki. Ya, anak menjadi rezeki atau menjadi berkat atau enggak, itu tergantung orang tuanya. Karena keberhasilan itu dibentuk, bukan otomatis. Keberhasilan itu dibentuk. Sekolah, makanya kita lihat aja ya, sekolah aja ya. Sekolah yang baik akan menghasilkan anak-anak yang sukses. Contoh, di Jepang, anak-anak sekolah dari TK, diajari apa? Kebersihan, tahu antri, tahu sopan santun, tahu berterima kasih, tahu kebersihan. Itu yang dilatih waktu mereka taman kanak-kanak. Jadi mereka tahu apa itu bersih, tahu kedisiplinan, tahu kejujuran, tahu berterima kasih, tahu antri. Karena mereka katakan, percuma kalau otaknya pinter tapi nggak tahu antri. Nah, semua dilatih. Tapi memang pada kenyataannya, orang Jepang terkenal bersih, benar? Mereka terkenal bisa dipercaya. Kalau kerja, mereka kerjanya nggak bagus, mereka mundur sendiri. Bahkan dulu ada yang namanya mereka bunuh diri kalau merasa gagal, bener nggak? Semua itu dilatih. Semua itu diajarkan. Tidak bisa tiba-tiba terbentuk sendiri. Paulus juga demikian. Dia terbentuk dari sebelum kenal Yesus. Dia menyembah Allah Yehova, cuma belum tahu siapa Yesus. Dia sudah terlatih melakukan hukum Taurat tanpa bercacat. Makanya waktu ketemu Yesus, dia langsung menjadi pelaku firman tanpa cacat. Saudara, semua dilatih. Di Cina, anak-anak TK sekarang nggak cuma diajar bermain. Mereka sudah diajar wirausaha. Kalau Bapak Ibu mungkin sudah lihat videonya. Itu luar biasa. Mereka itu nanti diajar memasak. Mereka diajari setelah masak cara menjual. Mereka diajar menjahit. Ini taman kanak-kanak, menjahit. Diajar pertukangan. Diajar fotografi. Mereka diajar banyak hal. Dan mereka diajar bagaimana bisa menjual. Sehingga dari kecil mereka punya pengetahuan. Sementara di tempat kita banyak sekolah itu ya pokoknya diajar. Tetapi tidak menjawab kebutuhan. Nah, semuanya dibentuk. Tidak otomatis orang itu nantinya sukses. Tapi dibentuk. Itu sebabnya kenapa di dalam Tuhan, baik karakter, attitude, kemampuan beradaptasi, semua dibentuk, tidak muncul dengan sendirinya. Di dalam keluarga kita ini adalah produk masa lalu. Kita sekarang terlatih menjadi orang yang tough atau tidak. Kita menjadi orang yang takut akan Tuhan atau tidak. Ini produk masa lalu. Bagaimana kita dibentuk. Itu sebabnya kita bersyukur. Kalau di rumah kita tidak dibentuk karena keluarga kita tidak takut akan Tuhan, kita punya keluarga rohani, kita punya keluarga di sini, sehingga kita diajar firman Tuhan di sini. Makanya kenapa di dalam Tuhan ada rumah rohani, ada keluarga rohani untuk mengisi yang bolong dalam hidup kita. Disiplin itu apa sih? Tadi kan kita mau menjadi orang yang disiplin supaya berdampak. Disiplin itu adalah perilaku yang tertib, teratur, dan konsisten. Disiplin itu membangun kebiasaan yang baik dengan sengaja, dan itu dilatih terus-menerus konsisten sampai menjadi gaya
hidup. Dan berdampak itu, hidup yang berdampak adalah hidup yang memiliki nilai dan memberi pengaruh positif dan bermanfaat kepada orang lain. Itu berdampak. Makanya hidup kita tadi menjadi berkat, menjadi saksi, dan menjadikan orang semua bangsa murid Tuhan. Nah tadi ya, bangsa Israel keluar dari Mesir juga dilatih. Kalau saudara Bapak Ibu baca, bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka diajar cara makan, mereka diajar cara berperang, mereka diajar cara menghormati orang tua, mereka diajar cara beribadah, mereka diajar percaya. Itu sebabnya setiap hari ada mana. Mereka diajar untuk percaya perkataan Tuhan. Kalau Tuhan katakan jangan mengambil melebihi kebutuhan, jangan ambil. Makanya banyak yang mengambil melebihi kebutuhan, akhirnya membusuk. Tapi Tuhan katakan khusus hari Jumat, hari yang ke-6, kamu bisa mengambil 2 kali lipat. Yang tidak taat besoknya tidak menemukan mana. Mereka diajar setiap hari konsisten sampai hafal. Bahwa aku bisa percaya bahwa setiap hari gak boleh memakan lebih, ngambil lebih karena pasti busuk. Tapi hari ke-6 harus 2 kali lipat. Karena Sabtu pasti tidak ada mana. Itu sampai terlalu. Ini yang namanya dibentuk kedisiplinannya. Orang Israel kenapa dikatakan mereka menjadi umat yang dikhususkan, dilatih dengan gaya hidup kerajaan Allah. Makanya dari bangsa Israel lah, tidak ada dari bangsa lain. Hanya dari bangsa Israel, keluar nabi-nabi, keluar rasul-rasul, keluar imam-imam. Semua dari bangsa Israel, termasuk Mesias. Tidak keluar dari bangsa lain. Tapi untuk mengeluarkan semua itu yang ilahi dalam kehidupan bangsa Israel, mental dia dibentuk. Gak cuma diurapi. Karena pengurapan tanpa wadah yang benar, maka urapan itu akan tertumpah keluar. Seperti Saul, seperti Salomo, seperti Simson. Makanya di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga, punya anak, itu juga perlu dilatih. Karena karakter itu dibentuk, tidak terbentuk dengan sendirinya, dengan ajaib. Salam kanan kiri, karakter itu dibentuk. Saya dulu sekolah minggu selalu diantar ayah saya. Kalau nggak mau sekolah minggu, dicubit sama ibu saya. Tapi saya bersyukur akhirnya saya kenal Tuhan Yesus sejak saya sekolah minggu. Walaupun saya sudah lahir Kristen. Nah saudara, apa yang kita harus bentuk di dalam kehidupan kita? Jadi sekali lagi, hidup itu, hukum di dalam Tuhan itu, ada hukum-hukum yang lain. Kayak contoh sukses tadi, ada hukum yang lain. Kamu harus tahu mengelola, kamu harus tahu membentuk mental. Bahkan Alkitab mengajar, kamu perlu relasi. Bahkan firman Tuhan berkata, pakailah mamon untuk mengikat persahabatan yang Tuhan mau tunjukin. Persahabatan itu penting. Jadi kalau kamu harus membayarnya untuk persahabatan, bayarlah karena itu penting. Untuk kamu bisa berhasil. Untuk kamu bisa berhasil, kamu butuh relasi. Kalau kamu harus mentraktir, membayarnya, bayarlah. Itu yang Tuhan ajarin. Makanya pakailah mamon untuk mengikat persahabatan yang artinya kamu gak bisa sukses sendirian. Perlu hukum-hukum yang lain. Makanya banyak orang Kristen kecewa karena cuma taunya satu hukum. Nah, Yusuf sebelum menjadi Perdana Menteri, karena fokus Tuhan dia nanti akan menjadi pengelola di Israel, dia diajar Tuhan mengelola kekayaannya Potifar. Lalu mengelola orang-orang penjara, mengelola makanannya, mengatur orang penjara. Sampai akhirnya dia bisa menjadi Perdana Menteri, mengelola semua kekayaan Mesir. Semua dilatih, betul?
Nggak cuma, oh Tuhan memberikan dia urapan, Tuhan mengajar dia tentang apa yang harus dilakukan. Dia bisa tahu kayak Yusuf, kayak Salomo. Ada yang tanya, kenapa Salomo punya hikmat tapi bisa jatuh? Loh bisa. Misalnya, saudara, rokok itu ada tulisannya, dilarang merokok. Bukan dilarang merokok ya di situ. Jangan merokok karena rokok ini mengakibatkan kanker dan sebagainya. Benar? Sudah dikasih tahu. Hikmatmu berkata ini bahaya. Betul? Masih ngerokok? Masih. Sama dengan Salomo. Hikmat tanpa dia melatih menguasai dirinya. Hikmat tinggal hikmat. Dia tahu nanti bisa jatuh. Tapi dia lebih suka untuk menikmati punya 1000 istri. Mengerti sampai sini? Makanya mental dibentuk. Didisiplin. Didisiplin artinya dilatih terus menerus sampai menjadi mental. Menjadi gaya hidup. Kalau orang kita melatih disiplin rohani mulai dari apa? Yang pertama, kita ini sudah ngerti. Yang pertama, kita waktu harus hafal. Makanya saudara kita di seberang itu meniru mereka. Mereka itu harus hafal. Makanya mereka selalu berkata, orang Kristen hafal Alkitab enggak? Karena orang Yahudi itu harus sudah hafal sejak 5 tahun itu membaca. Sampai umur 9 tahun. Lalu 9 sampai 10 tahun mulai mempelajari kitab perjanjian lama. Umur 13 tahun mulai dianggap sudah dewasa, harus bisa bertanggung jawab atas imannya sendiri. Sudah diajar membaca Alkitab, mereka sudah tahu apa itu puasa, mereka sudah tahu bagaimana pujian penyembahan, bahkan umur 13 tahun itu didatangi para imam. Tanya jawab firman, mereka tidak hanya boleh menjawab, bisa menjawab, tapi bisa bertanya. Makanya waktu Tuhan Yesus umur 12 tahun, zamannya Yesus itu umur 12 tahun. Setelah zaman ini 13 tahun untuk cowok, untuk cewek 12. Makanya di situ waktu umur 12 tahun, ingat dia di bait Allah, ditanya para imam, dan mereka kagum akan hikmat Yesus. Karena umur 13 tahun, mereka sudah dites, bisa nggak tanya jawab Alkitab. Mereka diajar makanya kenapa mereka rata-rata lebih cerdas dari bangsa lain. Disiplin. Makanya anak-anak sekolah minggu banyak kan cuma datang sekolah minggu. Jarang diajar untuk baca Alkitab. Mereka mulai dari umur 5. Bukan kelas 5. Umur 5 tahun sudah baca firman Tuhan. Dibentuk. Lalu yang berikutnya. Disitulah Tuhan hadir di atas pujian. Anak-anak kita yang masih kecil harus sudah mulai diajar tahu arti pujian penyembahan. Melatih. Gak nyanyi gak enak. Kita dulu kalau nggak sekolah waktu masih SD, masih sekolah minggu. Kalau nggak sekolah minggu itu rasa tertuduh. Sehingga mau nggak mau, suka nggak suka, tetap berangkat sekolah minggu. Akhirnya menjadi sebuah kebutuhan. Bukan lagi dipaksa, tapi di sini ada perasaan, kok aku nggak ke gereja ya? Sudah terlatih. Makanya disiplin itu dilatih. Kalau Paulus berbahasa roh, bagi yang bisa berbahasa roh, kemudian dilatih beribadah. Yang kedua, apa yang perlu didisiplin dalam kehidupan kita? Disiplin itu kan kebiasaan yang disengaja, terus menerus konsisten sampai jadi gaya hidup. Kalau sudah gaya hidup, saudara nggak merasa itu disiplin, karena memang sudah gayamu begitu. Melatih iman, memaksa diri untuk mempercayai Tuhan. Saudara, iman itu dilatih. Iman itu dibentuk. Contoh ya. Misalnya ada orang kayak saya, misalnya ada orang menipu 1 M.
tidak dikembalikan dan sebagainya, kita bisa depresi, betul kan? Mungkin bagi Bapak Ibu di sini 1 M itu kecil sekali, kayak 100.000. Bagi saya kayak 1 triliun. Tapi iman itu melatih. Karena sudah terbiasa belajar melihat. Saudara, saya tuh senang ya dengan kehidupan orang bule ya di Amerika ya. Bule-bule yang benar-benar bule ya. Itu mereka punya sopan santun, mereka bilang gini, kita punya budaya, itu ke tetangga membawa apple pie. Hanya untuk menunjukkan kami peduli. Walaupun gak harus langsung masuk rumah, cuma memberikan say hi, bahwa kami peduli. Kalau ada yang keluarganya meninggal, kita ngajak keluar, rame-rame ngajak dia makan bareng, untuk menunjukkan kami peduli. Saudara, itu budaya dari Tuhan Yesus. Peduli, melatih. Saudara, dari anak-anak harus diajar. Anak-anak ini menjadi besar jadi orang pelit atau enggak, dilatih. Bagaimana keluarga membentuk dia. Karena segala sesuatu harus dilatih dalam kedisiplinan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saya undang bangkit berdiri semuanya. Mana tim musiknya? Oh, di belakang. Haleluya. Salam kanan diri, katakan, semua dipersiapkan, semua harus dilatih. Segala perjalanan hidup kami, ada banyak ujian dan tantangan untuk melatih dan membentuk mental kami. Tuhan adalah Bapak kami yang selalu ingin melatih anaknya untuk bertumbuh dalam karakter, dalam kedisiplinan, menjadi orang yang bisa dipercaya, bertumbuh di dalam iman, bertumbuh di dalam kasih, bertumbuh dalam segala hal. Sehingga engkau bisa mempercayakan banyak hal yang ilahi kepada kami. Itu sebabnya kami mau merelakan diri kami untuk dibentuk dan dididik oleh Tuhan. Karena kami percaya didikanmu mendatangkan kebaikan. Kami percaya didikanmu mendatangkan kemuliaan. Engkau yang akan mengangkat kami terus naik dan tidak pernah turun. Menjadi berkat dan terang. Sehingga namamu dipermuliakan dalam hidup kami. Kalau Paulus bisa sukses dalam bisnis, dalam pelayanan, dalam kehidupannya dengan Tuhan, dalam segala hal, kalau dia bisa, kami juga bisa. Selama kami mau untuk dibentuk oleh Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali.